Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Depi Sekar Ayu Ningrum, MPSI Psikolog, selaku dosen pada mata kuliah Kesehatan Mental kelas MBK 2020. Topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai psychological well-being. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Teh Pina Lismayanti dari Prodi PGSD, kedua Teh Dina Hanifah dari Pendidikan Matematika, ketiga Teh Siti Nuraini dari Pendidikan Bahasa Inggris, keempat saya sendiri Rosa Wulandari dari Prodi PGSD, terakhir ada Teh Ana Sharonisa dari Pendidikan Bahasa Inggris. Langsung saja untuk materi pertama akan saya bacakan. Ada pengertian psychological well-being. Psychological well-being merupakan suatu kondisi individu yang memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan hidupnya secara mandiri, mampu menguasai lingkungan secara efektif, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, mampu menentukan dan menjalankan arah dan tujuan hidup, mampu menerima diri secara baik. Kemudian, teori psychological well-being yang dikembangkan oleh Rip pada tahun 1989 ini merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Segala aktivitas yang dilakukan oleh individu yang berlangsung setiap hari di mana dalam proses tersebut kemungkinan mengalami fluktuasi pikiran dan perasaan yang dimulai dari kondisi mental negatif sampai pada kondisi mental positif. Misalnya, dari trauma sampai penerimaan hidup, yang dinamakan sebagai psychological well-being. Ada 6 dimensi dalam psychological well-being. Yang pertama itu ada penerimaan diri atau self-acceptance, di mana penerimaan diri seseorang bisa dilihat dari bagaimana individu tersebut memandang keadaan dirinya secara positif, serta bisa menerima keadaan masa lalunya secara bijak tanpa harus menyalahkan diri sendiri maupun menjadikan orang lain sebagai kambing hitam atas permasalahannya. Yang kedua ada hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with others. Kesimpulannya adalah individu yang memiliki hubungan yang positif dengan orang lain adalah individu yang bisa membuka diri dengan lingkungannya dan memiliki keinginan untuk berbagi kasih dan kepercayaan dengan orang lain. Yang ketiga ada otonomi. Individu yang otonom adalah individu yang senantiasa mempercayai kemampuan dirinya dalam menghadapi lingkungannya, termasuk bila ada situasi yang dianggap dapat mengancam dirinya, serta memiliki keterampilan yang baik dalam mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Yang keempat ada penguasaan lingkungan atau environmental mastery. Individu dengan psychological well-being yang baik yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisik dirinya. Dengan kata lain, ia mempunyai kemampuan dalam menghadapi kejadian-kejadian di luar dirinya. Hal inilah yang dimaksud dalam dimensi ini, yaitu mampu untuk memanipulasi keadaan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi yang dianutnya, dan mampu untuk mengembangkan diri secara kreatif melalui aktivitas fisik maupun mental. Yang kelima ada tujuan hidup atau purpose of life. Individu yang memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang keyakinan bahwa individu mampu mencapai tujuan dalam hidupnya dan merasa bahwa pengalaman hidup di masa lampau dan masa sekarang memiliki makna. Nah, individu yang tinggi dalam dimensi ini adalah individu yang memiliki tujuan dan arah dalam hidup, merasakan arti dalam hidup masa kini maupun yang telah dijalaninya, dan memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup serta memiliki tujuan dan sasaran hidup. Terakhir ada pertumbuhan pribadi atau personal growth. Ditandai dengan adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya. Memandang diri sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang. Terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki kemampuan dalam menyadari potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu, serta dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki pengetahuan yang bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Sharonisa ingin melanjutkan materi yaitu faktor-faktor psychological well-being. Yang pertama yaitu ada makna hidup, di mana menurut Rip, pemberian arti terhadap pengalaman hidup berkontribusi yang sangat besar terhadap tercapainya psychological well-being, salah satu pengalaman hidup yang dapat memberikan kontribusi tersebut
adalah pengalaman memaafkan orang lain dalam kehidupan sosialnya, di mana terdapat pemulihan hubungan interpersonal. Lalu yang kedua ada faktor demografis, yaitu mencakup beberapa area seperti perbedaan usia, jenis kelamin, dan budaya memiliki kontribusi yang bervariasi terhadap psychological well-being. Lalu yang ketiga ada kesehatan fisik. Grossi dan kawan-kawan menyatakan bahwa kesehatan fisik turut berpengaruh pada psychological well-being. Kesehatan fisik memainkan peranan penting dalam mendeterminasi distres maupun psychological well-being. Di samping itu, dinyatakan bahwa psychological well-being memiliki koneksi dengan ketiadaan penyakit. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan. Tingkat pendidikan turut mempengaruhi psychological well-being, di mana ketika individu menempuh pendidikan pada level atau tingkatan yang lebih tinggi, individu mempunyai informasi yang lebih baik. Lalu kemudian individu akan memiliki kesadaran yang lebih baik dalam membuat suatu pilihan. Hal ini berdampak pada determinasi diri dan perilaku memelihara kesehatan, sehingga berdampak pada munculnya psychological well-being. Lalu yang selanjutnya ada kepribadian. Ciri kepribadian menggambarkan kecenderungan individu pada sebuah pola perilaku dan pemikiran yang stabil, bukan berdasarkan baik dan buruknya. Penelitian yang dilakukan oleh Salami menunjukkan bahwa faktor kepribadian memiliki hubungan yang signifikan dengan psychological well-being. Lalu yang terakhir ada agama dan spiritualitas, di mana hal ini berkaitan dengan transendensi segala persoalan hidup kepada Tuhan. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi lebih mampu memaknai kejadian hidupnya secara positif, sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna atau bisa terhindar dari stres dan depresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya layanan bimbingan dan konseling sebagai upaya peningkatan psychological well-being pada siswa dapat diperkuat melalui aspek-aspek pribadi sosial. Secara rinci, aspek-aspek pribadi sosial sebagai tujuan khusus pencapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memahami tentang kondisi, irama, dan tuntutan kehidupan lingkungan yang fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan norma pribadi, sosial, dan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pertemanan, tempat bekerja, sekolah, maupun kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, saling menghormati dan memiliki sikap toleransi terhadap orang lain, dan memelihara hal-hal dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, sikap respek terhadap orang lain, menghormati dan menghargai orang lain, serta tidak melecehkan martabat dan harga diri orang lain. Yang kelima, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara positif, objektif, dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Kemudian, memiliki kemampuan melakukan pilihan dan membuat keputusan secara sehat dan efektif. Selanjutnya, memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau human relationship yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia. Terakhir, memiliki kemampuan interpersonal, baik dalam menyelesaikan konflik yang bersifat internal maupun dengan orang lain. Selanjutnya itu alat ukur psychological well-being. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Finalis Mayanti dengan NIM 200600302. Nah, alat ukur psychological well-being ini yaitu menggunakan alat Rift Psychological Well-being Scale, yang mana alat ini adalah alat pengukur yang berjumlah 25 item. Effortnya itu bersubskala 42 item psikologikal. Dari masing-masing subskalanya itu terdiri dari 4 item dan disusun berdasarkan skala Likert, dan rentangnya itu 4 poin, yang mana 4 poin itu terdiri dari tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Namun, pengukuran skala psychological well-being ini sebetulnya mengacu pada dimensi, yang mana dimensi ini sempat teman saya jelaskan di belakang. Karena kenapa? Karena hal ini
terlihat dari aspek-aspek yang diukur oleh LIP Psychological Wellbeing, yang mana aspek tersebut terdiri dari penerimaan diri sendiri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, mempunyai tujuan hidup, dan terakhir yaitu pertumbuhan pribadi. Sekian presentasi kami hari ini. Terakhir, kami memohon kepada Ibu dosen untuk memberi masukan dalam tugas presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.